Drama menegangkan terjadi dalam sidang kasus pencemaran nama baik antara Vicky Prasetyo sebagai terdakwa dan Angel Elga sebagai saksi pelapor. Kesaksian Angel dicemooh pengunjung sidang karena tak konsisten alias pelin-pelan. Sedangkan kubu Vicky mendapat peringatan keras karena pelintat-pelintut dalam menjawab pertanyaan majelis hakim. Seolah merasa akan kalah di persidangan karena eksepsinya ditolak, kubu Vicky berusaha memenjarakan Angel dengan membuat laporan baru. Mengapa Angel santai menanggapi kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan kubu Vicky? Bagaimana Angel menanggapi tudingan kong kali kong dengan pejabat kepolisian untuk mengalahkan Vicky? Apa alasan Emma Fauzia, ibunda Vicky, sehingga menyebut Angel seperti wanita penebar fitnah? Bersama saya, Dia Sestari, kita akan mengulas babak baru perseteruan Angel Elga versus Vicky Prasetyo dalam berita artis ternama Barista. Banyak cerita menarik di balik sidang kasus pencemaran nama baik yang menahbiskan Vicky Prasetyo sebagai terdakwa dan Angel Elga sebagai saksi pelapor. Emma Fauziah, ibunda Vicky, yang untuk pertama kalinya hadir di sidang, tak kuasa menahan tangis kala melihat sang putra bersaksi lewat layar video Zoom. Emma yang baru datang dari Turki dan belum sempat menjenguk Vicky, tak sampai hati melihat putranya menjadi pesakitan akibat laporan mantan istrinya sendiri. Ini diluruskan ya, saya lihat Vicky itu di monitor persidangan, di layar persidangan. Namanya juga orang tua ya, siapa sih yang enggak merasakan gitu. Anaknya dijolimi sama wanita itu, sedangkan Vicky berkorban untuk wanita itu. Apapun yang wanita itu mau, Vicky usahakan. Apa gitu sekarang yang diterima sama Vicky, kok ini gitu, teganya dia seperti itu. Saat bertemu di ruang sidang, Angel dan Emma Fauziah tak saling bertegur sapa. Angel pun tak mau berkomentar soal pertemuannya dengan mantan mertuanya. Kak Angel bertemu dengan mantan mertua. No komen yang itu. Saya fokus dengan apa yang sekarang saya hadir ke sini, fokus sebagai saksi ya. Enggak, dia enggak menegur, masa saya menegur, yang kan enggak mungkin. Rabu lalu, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang terjadi pemandangan yang kontradiktif. Di luar sidang, kedua kubu terlibat perang dingin. Di dalam sidang mereka berusaha saling menjatuhkan. Saat Angel bersaksi di depan majelis hakim, Ramdan Alamsyah, kuasa hukum Vicky, membombardir Angel dengan pertanyaan jebakan, sehingga wanita bernama asli Lely Anggraini itu seolah gagal fokus dalam menyimak pertanyaan pihak lawan. Akibatnya, pernyataan Angel di dalam sidang dengan di BAP terkesan tidak konsisten alias pelin-pelan. Di sisi lain, Ramdan mendapat peringatan keras dari majelis hakim karena pertanyaannya untuk Angel dianggap melebar hingga keluar dari substansi permasalahan. Ini mendengar, memperhatikan apa segala pertanyaan. Tapi yang saudara sampaikan tadi, dan sudah saya jawab seperti itu. Namun demikian, ada hal-hal yang bersifat, ya, kalau yang tidak substantif, tolong sedikit kurang yang tidak. Saya kan dia kira-kira apa yang yang semua kami tanyakan di sini adalah sesuai yang diberikan. Artinya yang mulia, ketika tadi tendensius pribadi, saya begini mas, kalau memang itu sangat pribadi dengan saya, selama ini kami tidak. kalau itu sangat pribadi dengan Makanya saya tanya, sudah saya jawab, itu pembuktian kepada apa yang disampaikan. Ya, alhamdulillah, karena tadi kan ketua hakim juga memberitahukan juga ya kepada pengacaranya bahwa bertanya itu jangan berbelit-belit, kan udah dijawab kemarin, jangan bertanya yang tidak ada hubungannya dengan ini gitu, jadi terlalu melebar kemana-mana kan. Maka tadi ketua hakim
Saya berterima kasih kepada Ketua Hakim dan Jaksa sudah membantu juga untuk memberikan peringatan kepada mereka. Nah, kenapa kami bertanya terus? Karena kami melihat saksi ini inkonsisten antara jawaban yang kami tanya dengan pertanyaan kami itu. Pertama, dia nggak sinkron. Oleh karena memang tidak konsistennya daripada saksi yang kami tanyakan, makanya kami ingin mendapatkan satu kepastian. Sebenarnya pertanyaan berkembang. Pertanyaan dari satu pertanyaan timbul ke pertanyaan selanjutnya, dan jawaban itu menimbulkan pertanyaan lagi. Karena kita pengen mentok sampai di mana jawaban yang sejujurnya. Kemarin pengacaranya selalu setiap habis sidang pasti ngomongnya begini. Karena nggak nyambung pertanyaannya dengan tuntutan itu. Karena dia merasa dia kan harus membela kliennya kan. Jadi ya udah, dia terus memojokkan saya. Ya, saya juga nggak mau dong diputer-puterin yang nggak ada hubungannya dengan perkara yang kemarin gitu kan. Ya habis waktu. Habis waktu, capek juga ditanya gitu kan, sementara nggak ada hubungannya gitu. Tapi tak cuma Ramdan, Vicky yang mengikuti sidang dari Rutan Salemba melalui video Zoom juga mendapat peringatan dari majelis hakim. Pasalnya ketika ditanya apakah kronologi penggerebekan versi Angel bertentangan dengan versi dirinya, Vicky bukannya menjawab sesuai pertanyaan majelis hakim, tapi malah curcol soal status pernikahannya dengan Angel. Sebelumnya yang dibilang sama saksi Angel Elga itu tidak benar yang mulia, karena 3 minggu sebelumnya, maaf yang mulia, kami masih... tolong dengerin kami ya, ini persidangan harus ditata. Hakmu ada sendiri ya, nanti ada hakmu sendiri untuk ditanya jawabi. Khusus yang saksi ini ada beberapa yang kau tolak. Antara lain bahwa itu ada di dalam, bahwa kamu tidak pernah mendorong. Ada lagi nggak yang tidak benar menurutmu? Ya, masalah status pernikahan yang mulia. Ya saya masih dalam suami istri yang baik gitu yang mulia. Karena kondisinya pada saat itu 3 minggu sebelum kejadian itu atau saat itu. Bukan? Oke, masih mendengar kami? Ya mendengar yang mulia. Oke, itu nanti kamu untuk tanya jawab selebihnya. Di dunia hukum bisa diputar seperti apa, tapi tanggung jawab dia di akhirat itu tidak akan kemana. Ya, pada malam penggerebekan yang terjadi pada 19 November 2018 itu, Vicky memang masih berstatus sebagai suami sah Angel. Hanya saja Angel seolah mengklaim bahwa ia telah bercerai secara agama dengan Vicky dan mereka telah pisah rumah sejak Vicky menggugat cerai pada Maret 2018. Sayangnya ketika gugatan cerai Vicky dikabulkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pelantun lagu Kontroversi Hati itu tak kunjung mengucapkan ikrar talak hingga batas waktu yang ditentukan. Alhasil Pengadilan Agama Jakarta Selatan membatalkan perceraian Angel dan Vicky. Alhasil pula Angel menuding aksi penggerebekan itu hanyalah satu dari sekian jebakan Vicky untuk mempermalukan dirinya. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi karena pemirsa juga sudah tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Semua itu adalah rekayasa yang mereka lakukan terhadap hidup saya karena memang sebelum jauh hari saya meminta pisah dengan pihak mereka, yaitu terutama Vicky Prasetyo. Mulai dari situ saya sudah mengalami banyak hal, contoh ancaman, contoh hinaan, fitnahan, dan juga bahkan menjual berita-berita dan juga sensasi yang menurut saya tidak pantas dipertontonkan. Siapa sangka gara-gara menggelontorkan klarifikasi dan curhat soal derita lahir batin yang dialaminya saat menjadi istri Vicky, Angel ketibaan masalah baru. Baby Lestari, adik Vicky, melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Dikawal dua pengacara kondang, Rasman Nasution dan Sunan Kalijaga, kubu Vicky terang-terangan mengaku ingin mencobloskan Angel ke jeruji besi. Berdasarkan jurisprudensi,
tidak bisa terpisah, artinya terlibat, terkait, dan bisa saja nanti ditetapkan sebagai tersangka. Ancaman hukumannya sendiri? Ancaman hukumannya di atas 5 tahun ya, di atas 5 tahun. Sebenarnya inilah yang diinginkan sama kemarin Vicky berjumpa sama saya di lapas, ya di Salemba, di Rutan Salemba. Vicky menginginkan rasa yang sama. Artinya dia saat ini merasakan jeruji besi, karena mungkin dia juga masih sayang ya. Dia juga kepingin mantannya itu merasakan hal yang sama. Setelah saya mengalami banyak hal tentang penipuan, kekerasan rumah tangga, dan juga Vicky Prasetyo banyak melakukan kebohongan dan juga maksiat setelah dia menikah dengan saya. Kita menduga keras telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik dan kebohongan dan atau membuat ujaran kebencian. Kalau dia mengatakan bahwa Vicky mengatakan bahwa Vicky melakukan perbuatan maksiat, maka Angel Elga harus dapat membuktikan kemaksiatan apa yang dilakukan oleh Angel Elga, oleh Vicky Prasetyo. Silakan laporan polisi. Nanti kepolisian dalam penyelidikan akan memeriksa melihat barang bukti, melihat saksi dan lain-lain. Jadi kita jangan menjustifikasi, jangan menyimpulkan sesuatu supaya Angel merasakan apa gitu loh. Jadi janganlah tergesa-gesa, apalagi ada kepentingan pribadi. Kita kan profesionalisme advokat kan dilindungi oleh kode etik ya. Sempat menjadi suami yang memuja Angel Elga bak ratu, mengapa Vicky seolah terobsesi melihat sang mantan istri menderita? Mengapa kubu Vicky menuding Angel melakukan playing victim dengan memanfaatkan backingan pejabat kepolisian? Tak mau menderita sendirian di sel tahanan, Vicky Prasetyo mengerahkan barisan pengacara kondang untuk menyerang balik Angel Elga. Tujuannya jelas, ingin menjebloskan Angel ke penjara. Setelah mempermalukan Angel dengan aksi penggerebekan, mengapa Vicky seolah terobsesi melihat Angel menderita lahir batin? Jika pernah menjadi santri teladan, mengapa Vicky seolah menyimpan dendam kesumat kepada sang mantan istri? Sudah 50 hari Vicky Prasetyo mendekam di Rutan Salemba. Catatan kriminal yang membawanya ke jeruji besi pun bertambah panjang. 2 kali dipenjara karena kasus perkelahian remaja, 2 kali masuk bui karena pemalsuan surat tanah. Sebelum dipenjara karena didakwa mencemarkan nama baik Angel Elga lewat aksi penggerebekan, cukup banyak yang melaporkan Vicky ke polisi. Tapi ketika Angel menyinggung catatan kriminal Vicky, keluarganya meradang panjang. Baby Lestari dan Nabela Gabriela, adik Vicky, juga Emma Fauzia ibundanya seolah tak terima nama baik Vicky dicemarkan. Bahkan Emma Fauzia seolah mengklaim bahwa reputasi putranya di dunia hiburan lebih baik daripada Angel yang beberapa kali menikah siri. Ya, semua orang tahu bahwa dia itu apa bla 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 begini. Kita junjung tinggi sebagai wanita yang dinikahi Vicky Prasetyo. Apa ya, netizen semua ngikutin gitu kan, tahu. Ya orang juga netizen sekarang udah pinter-pinter kali, dia bohong terus. Ya pasti ketahuan lah. Jauh-jauh datang dari Turki, Emma rela pasang badan demi memuluskan misi mengeluarkan Vicky dari penjara. Ia berharap laporan Baby terhadap Angel atas dugaan pencemaran nama baik cepat diproses Polda Metro Jaya. Kita nggak mau ngelaporin dulu kan, udahlah. Tapi dia duluan gitu loh, maksudnya yang kayak mancing. Ya orang juga sabar, ada batasnya gitu kan. Gue manusia biasa. Dia gitu. kan mau ngelaporin keluarga Terus semuanya.
Iya, dia udah ngelaporin semuanya keluarga gue, udah sekarang aja udah bikin dia yang menjarain kakak gue gitu kan. Sekarang dia nggak ngelihat anaknya Vicky ada banyak gitu ya. Dia nggak pernah ngerasa pernah rumah tangga gitu kan, sampai setega itu kejam banget ya, bener-bener nyecer Kak Vicky terus kan gitu. Ya, untuk Angel Elga, kamu selalu bilang kalau kamu roadshow di TV, kamu bilang semua ada CCTV di sekitar rumah kamu, ada 15 CCTV. Coba kamu buktikan 15 CCTV itu, dan kamu jangan cuma berbohong. Di persidangan kamu harus hadirkan CCTV itu sesuai sama ucapan kamu pertanggungjawabkan ucapan kamu itu. Lantas siapkah Angel memenuhi panggilan polisi? Yang saya ungkapkan bisa saya buktikan nanti di penyidikan. Tapi hati-hati, mereka kalau ngomong seperti itu jangan sampai nanti berbalik lagi nih, ya kan? Laporan yang dilayangkan Baby adalah laporan kedua dari kubu Vicky terhadap Angel. Jika laporan pertama tentang dugaan perzinahan gagal total mengantarkan Angel ke balik jeruji besi lantaran di SP3 oleh Polres Jakarta Selatan, Baby yakin laporannya kali ini berhasil membalaskan sakit hati Vicky. Ya, keluarga Vicky seolah tak sungkan lagi menyebut Angel sebagai mawar berduri, wanita yang tega menebar fitnah dan memutarbalikkan fakta. Saya pernah bilang sama Vicky, kalau kalian mau meneruskan pernikahan sama wanita itu, silakan saja. Mama menarik diri, cuma bisa mengawasi pernikahan kalian. Terus kata Vicky, nggak bisa begitu dong, Ma. Habis saya bilang, saya udah nggak kuat lagi sama wanita itu. Fitnahannya, tuduhannya, saya bilang, nggak bisa saya jabarkan dengan ucapannya karena terlalu penuh gitu. Banyak sekali. Ya terutama dia menuduh parfumnya lah hilang, kacamatanya lah hilang, dicuri, dimaling. Bahkan dia pernah bilang, Vicky kalau nipu uangnya dikasihin mamahnya gitu. Saya tuh udah cukup sudah cukup menahan gitu. Selama ini saya menahan gitu. Tolong ucapan dia buktikan gitu. Kalau dia bilang saya fitnah segala macam, saya rasa sebelum saya menjadi korbannya, sebelum saya ada di keluarga mereka, berita mereka satu keluarga sudah ada, dan laporan satu keluarga mereka juga sudah ada, ya. Yang keluarganya dilaporin lah, yang ini dilaporin lah, fitnah bukan fitnah kan? Bisa dicek kan di Polda. Salah satu fakta yang dianggap kubu Vicky telah diputarbalikkan oleh Angel adalah soal aksi penggerebekan yang terekam di CCTV. Angel mengaku punya rekaman CCTV yang memperlihatkan rombongan aksi gerebek Vicky masuk dengan memanjat tembok, lalu mendorong ia dan Vicky Alman yang tengah berada di taman ke dalam kamar. Bagi kubu Vicky, sangat janggal jika bukti CCTV itu tak dihadirkan dalam persidangan yang digelar Rabu lalu. Angel hanya menyertakan bukti rekaman tayangan infotainment yang menayangkan drama penggerebekan itu. Pertanyaan saya, apakah dua program itu tidak milik program daripada Vicky Prasetyo atau terdampak? Nah, terlepas bahwa media atau bukan bawa media, Vicky ini kan public figure yang selalu diikuti oleh media kemanapun. Ketika Vicky berada di dalam satu kegiatan, media tentunya mengikuti. Mau kemana lagi bang? Saya mau kesini, pasti diikutin. Media fungsinya adalah mencari berita. Ya kan, malah diputar-balikan, dia mau menyalahkan media karena dia mau menyelamatkan kliennya. Tapi buat saya, ya kan nggak mungkin. Media kan nggak mungkin tiba-tiba datang tanpa ada yang ngundang. Iya dong, kalian kan nggak mungkin menyebutkan narasi atau apapun kalau tidak ada bahannya. Yang membuat bahan itu siapa? Kasus ini kan mereka yang bikin, kasus asusila, tuduhan mereka itu kan mereka yang bikin, dan mereka yang menjebak gue juga, yang dimana adanya sendiri menyatakan mereka sudah merencanakan kejahatan ini sudah 3 hari katanya kan, artinya kan ada kejahatan yang direncanakan.
Arti kan begini, ketika seseorang sudah memfitnah, apalagi melalui media bersama-sama juga dan direncanakan kejahatannya, itu kan ada pertanggungjawabannya. Terlepas dari apapun motifnya, yang pasti di sini saya sebagai warga negara, saya berhak juga untuk menuntut keadilan di mata hukum. Hampir 2 tahun kasus penggerebekan yang terjadi pada 19 November 2018 itu belum berakhir. Kabarnya sebelum dijebloskan ke rutan Salemba, Vicky sempat memohon pada Angel agar mencabut laporannya. Tapi karena telah terlanjur sakit hati, Angel tak sudi berdamai meski diiming-imingi uang miliaran. Bagi Angel, harga dirinya tak bisa dibeli dengan rupiah. Sebelum dia melaporkan saya, dia berusaha untuk menghubungi teman saya. Kebetulan pengacaranya itu juga follow-followan di Instagram teman saya. Pokoknya salah satu dari yang mereka pengacara aja. Nah, udah gitu, saya bilang ke teman saya, sampaikan lagi. Saya tidak mau ketemu. Kalau dia minta maaf sama Allah. Kalau dia punya uang, biarpun jangankan US dollar, dia taruh dulu 100 miliar. Saya bilang, jangan kasih ke saya. Suruh dia bayar utang korban yang lain. Benar dong, benar kata saya benar ya kan? Sudah, karena ini udah masuk ke ranah hukum, ya udah saya menunggu aja di pihak keadilan kan. Mengatakan ada lawyer yang mengutus seseorang untuk ketemu Angel dan ditawari dolar. Nah, jadi pengacaranya itu hanya saya dengan Sunan Kalijaga. Jadi saya minta saudara Angel, Anda bertanggung jawab dengan pernyataan itu. Karena itu konotasinya ke kita. Kalau membuat laporan, saya tegaskan, itu ada Baby, kemudian ada saya. Pengacaranya hanya 2, saya dengan Sunan Kalijaga. Nah, saya tidak meyakini itu, yang pasti saya tidak. Tapi saya yakin saudara Sunan juga tidak. Saya akan cek. Kalau nanti itu ternyata tidak benar, maka saudara Angel Elga harus mempertanggungjawabkan itu. Di satu sisi, Angel menganggap penahanan Vicky adalah buah kesabaran dan doa-doanya selama ini. Di lain sisi, kubu Vicky menganggap kemenangan sementara Angel lantaran wanita yang pernah menggunakan nama panggung Angelic itu diduga mendapatkan bantuan dari pejabat tinggi. Kita mendengar informasi, kita suara-suara miring di luaran, seolah-olah Angel ini di-backup oleh petinggi Polri. Saya ingatkan petinggi Polri itu, karena saya pernah membela calon Kapolri. Kalau memang ada yang membela itu dan terbukti, kami akan lakukan tindakan hukum. Gak ada yang jago di Republik ini. Equality before the law. Betul, kita akan lawan. Kemarin pihak Vicky mengatakan bahwa Kak Angel itu mempunyai backingan polisi. Itu gimana dari pihak Polri? Saya no comment yang lain ya. Kalau saya sih alhamdulillah sih nggak ada sih, cuma rasa dendam itu nggak ada sih, cuma namanya kita umat Islam ya nggak boleh dendam gitu, nggak ada. Memang juga nggak ada sih, habis gitu. Kalau rasa dendam sih nggak ada. Saya liatin aja jalan persidangan seperti apa, ingin melihat. Jelang sidang lanjutan pada Rabu mendatang, perseteruan kubu Angel dan kubu Vicky semakin panas. Jika Angel menuding Vicky untuk mengeruk hartanya, kubu Vicky justru menganggap Angel telah memoroti Vicky. Lalu benarkah Emma Fauziah pernah memberikan sebuah rumah pada Angel? Dugaan perselingkuhan Angel Elga dengan Vicky Alman membuat Vicky Prasetyo seolah gelap mata. Ada yang menuding Vicky masih cinta mati pada Angel, ada pula yang menuduh Vicky ingin menguasai harta Angel yang berlimpah. Lalu mengapa Ibunda Vicky mengklaim bahwa putranya sudah habis-habisan berkorban untuk Angel? Siapakah pihak yang memutarbalikkan fakta? Benarkah Vicky Alman stres menghadapi sidang yang berlarut-larut? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkanlah saya, Dia Sestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.
Menikah penuh drama, bercerai pun penuh drama. Pesta nikah nan megah bak kenduri di negeri 1001 malam yang disiarkan infotainment berakhir tragis dengan drama penggerebekan yang diliput langsung oleh sejumlah media infotainment. Sangkin viralnya aksi penggerebekan saat itu, muncul meme-meme kocak tentang suami yang terluka ala Vicky. Ya, netizen yang tak tahu seperti apa rumah tangga Vicky dan Angel sah-sah saja membuat meme-meme kocak itu. Tapi keluarga Vicky merasa terluka lantaran mereka tahu betapa besarnya cinta Vicky pada Angel. Apapun yang wanita itu mau, Vicky usahakan. Vicky sempat ngecat saya, dia bilang, "Ma, aku kangen mama, aku nggak tahan, aku langsung pulang. Aku langsung beli tiket. Walaupun mahal ya, antara Istanbul, Jakarta gitu. Aku langsung pulang, langsung beli tiket." Dia ada chat sama aku. "Ma, aku kangen mama," dia bilang begitu. Karena kan kalau aku di Indo kan selalu komunikasi, aku selalu telepon dia tuh rutin, setiap hari aku telepon dia. Nggak pernah aku nggak telepon, setiap hari aku telepon dia. Ya sekarang kan kita nggak bisa komunikasi juga dan nggak bisa ketemu juga, apalagi waktu dia di sidang dia waktu jikiran itu. Hancur hati saya. Perasaan seorang ibu kalau bisa digantikan, saya aja yang menggantikan pidananya, karena saya kan udah tua juga, nggak berarti juga gitu. Kalau dia kan masih muda gitu. Biar saya aja kalau bisa saya gantikan. Kalau memang bisa gitu Mang Rasma. Karena saking nggak teganya saya sama dia. Dulu menantu, sekarang jadi seteru. Begitulah hubungan Angel dan Emma Fauziah, ibunda Vicky. Emma geram lantaran Angel menuding Vicky menikah karena harta. Menurut Emma, saat menikahi Angel, Vicky sudah mengangkat derajat Angel dari wanita yang hanya dinikahi secara siri menjadi wanita bermartabat yang dinikahi secara resmi. Uang yang digelontorkan Vicky untuk mewujudkan pesta nikah sesuai keinginan Angel juga tak terhitung lagi. Itulah di situ, Vicky menikahi dia bukan tangan kosong. Vicky mengeluarkan uang banyak, bagaimana pernikahan, bagaimana seserahan. Sebagai wanita, dijunjung tinggi kehormatannya. Kita bikin sesuatu untuk wanita itu, kita angkat derajatnya wanita itu, ya, supaya seimbang. Kembali lagi kan semua mama serahin ke Vicky gitu kan. Apapun yang sudah terjadi, pengorbanan kita, perjuangan kita untuk dia, ya sudah nggak apa-apa. Kita sudah ikhlas apapun, walaupun sebagai materi apa pernikahan itu nggak cukup uang sedikit ya. Bukan uang sedikit untuk kita mengeluarkan pernikahan itu sampai semewah itu. Kita angkat derajatnya setinggi itu. Bukan uang sedikit untuk menyediakan acara pernikahan itu. Ya udah pastilah. Kan saya bilang sekali lagi, saya junjung tinggi si wanita muslimah itu supaya menjadi sesuatu untuk hidup bersama kita. Sebagai seorang ibu, Emma seolah tak terima putranya itu harus menderita hidup di balik jeruji besi akibat ulah Angel. Padahal selama Angel menjadi istri Vicky, putranya itu selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi Angel. Tak hanya itu, saat Angel mencalonkan diri sebagai anggota dewan, Emma dan Vicky juga turut serta membantunya kampanye agar dapat lolos ke gedung Bundar Senayan. Bahkan Emma juga rela memberikan rumahnya untuk ditempati Angel dan Vicky. Tak heran jika Emma menuding Angel sebagai wanita yang suka memutarbalikkan fakta. Lalu apa tanggapan Angel perihal tudingan Emma? Oh banyak, pastilah yang namanya kita cari suara, sosialisasi, kebenaran kan di daerah kita, di dapil kita, dan Vicky juga anak band dan mama juga pedagang ya. Terutama sih untuk dapil 7, siapa sih yang nggak kenal Vicky Prasetyo, siapa sih orang nggak kenal mama ini seorang pedagang
Dari muda hidup mama sudah berkecimpung di dunia perdagangan. Kenalan mama tuh banyak sekali. Makanya Vicky menyarankan pasangannya itu untuk ikut di dapil kita. Oh iya, rumah saya sampai dijadikan markas. Sekali lagi saya luruskan ya, kalau saya nggak pernah tinggal di rumah dia. Kalau wanita itu saya kasih rumah saya yang di perumahan saya kasih ke dia. Itu untuk posko dan untuk kediaman si wanita itu. Tapi sama dia diputar fakta bahwa saya pernah tinggal di rumah dia. 1 hari pun saya nggak pernah nginep di rumah dia. Tapi kalau rumah dia saya kasih untuk anak saya. Dan menjadi posko dia dan dia tinggal di situ. Semua orang se-Cikarang pun tahu bagaimana pengorbanan kita untuk si wanita itu. Vicky Prasetyo selalu bilang, selama menikah dengan saya ini adalah rumah kita bersama. Saya merasa rumah kita bersama. Bagaimana saya beli rumah ini 2014. Saya menikah dengan kamu Vicky Prasetyo itu 2018. Jadi tidak ada andil sama sekali, sepeser pun kamu tidak membayar rumah saya. Karena semua pembayaran, ini rumah KPR semua sudah dipotong dari rekening saya sendiri. Dan buktinya ada. Dan kamu selama kamu menjadi suami saya, kamu tidak memberikan saya nafkah secara materi. Saya berani buktikan karena semua kamu yang tidak begitu banyak kamu berikan kepada keluarga kamu dan kamu bayar hutang-hutang kamu yang kamu lakukan penipuan di belakang saya, dan saya ada buktinya, semuanya saya ada. Jadi buat saya tidak pantas dan tidak berkemanusiaan kalau kamu mengatakan kalau harta saya sekarang ini adalah milik kita bersama. Tapi kalau ada informasi katanya mobil ditipu, rumah ditipu, uang ditipu, kalau katanya kita nggak boleh ngomong seperti itu. Jadi Angel ini saya lihat terlalu berani, mungkin dia merasa ada orang yang backup dia, maka yang backup dia itu akan saya kejar. Ya, Angel seolah membantah sebuah ucapan Emma perihal pengorbanan Vicky terhadap dirinya. Ia justru balik menuding Vicky dan keluarganya lah yang suka memutarbalikkan fakta. Tapi yang saya kecewa adalah kalian jangan memfitnah saya atau menjatuhkan saya dengan agama. Saya sudah sangat kelewatan. Artinya kebaikan saya tidak perlu kalian ingat, kebaikan saya tidak perlu kalian balas, tapi paling tidak kalian juga jangan berbuat jahat terhadap saya. Sama-sama sebagai saksi pelapor, Vicky Alman kabarnya dilanda stres lantaran harus mengikuti sidang yang berlarut-larut. Apalagi pada sidang lanjutan Vicky yang akan digelar pada 2 September mendatang, Vicky akan kembali menjadi saksi. Kalau persiapan persidangan kan itu yang pasti, yang pertama berdoa. Saya berdoa nih, persiapannya dan memasrahkan semuanya kepada Allah Yang Maha Esa untuk diminta seadil-adilnya menegakkan hukum ini yang pasti. Dan maaf sekali, ini dengan segala maaf gue bilang, kalau lu menjual agama itu nggak lucu gitu loh. Memfitnah tapi mempertaruhkan agama. Kenapa gue bilang begitu? Karena dia membawa-bawa nama Allah. Allah membuktikan perzinahannya, Allah menunjukkan, ya kan? Dan orang yang menuduh berzina tapi tidak terbukti, dia harus dirajam 80 kali, itu ada di Al-Quran. Tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya, itu ada di Al-Quran.